Salam jumpa kembali para pecinta kimia. Berikut ini adalah bahan ajar kimia kelas 11 MIPA, yaitu bab yang pertama mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Ini merupakan video kita yang ketiga yang berjudul alkana. Senyawa hidrokarbon dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Senyawa alifatik, yaitu senyawa dengan rantai C terbuka dan bercabang, misalnya alkana, alkena, dan alkuna. Contoh, alkana itu pada C-nya ada 5, itu disebut pentana. Perhatikan di sini bentuk C bisa digambarkan seperti garis zigzag seperti rumput begini ya. Jadi ada 5 garis, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini melambangkan garis pada C ini. Kedua adalah alkena. Alkena itu memiliki ikatan rangkap 2. Di sini ikatan rangkap 2 terdapat pada antara C61 dan 2. Maka ini disebut pentena. Lalu ada alkuna. Ikatan rangkap 3 terletak antara C1 dan 2. Maka disebut namanya pentuna. Yang kedua adalah siklik. Siklik adalah senyawa dengan rantai C tertutup atau melingkar. Dibedakan atas 2, yaitu A. Senyawa aromatik adalah benzena dan turunannya yang ikatan rangkap tunggalnya berselang-seling. B. Senyawa alisiklik, yaitu senyawa lingkar mirip alifatik yang bukan aromatik. Inilah contohnya. Perhatikan di sini contoh benzena, ada ikatan rangkap 2, ikatan tunggal, ada rangkap 2, ada tunggal, ada rangkap 2, ada tunggal. Sedangkan ali ini disebut namanya aromatik. Sedangkan alisiklik sama-sama C-nya ada 6, hanya di sini ikatannya semua adalah ikatan tunggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya alisiklik. Dia tertutup, terhubung semua seperti siklus. Sekarang kita masuk senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah hidrokarbon alkana. Ciri-ciri alkana yaitu hidrokarbonnya jenuh, terdapat 4 buah ikatan kovalen tunggal dan tidak ada ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Rumus umumnya adalah CnH2n tambah. Baik, beberapa senyawa alkana. Senyawa alkana itu berakhiran ana. Yang pertama adalah metana, CH4. Yang kedua adalah C26, etana, digambarkan dengan 2C dengan 3H di kiri, 3H di kanan. Lalu C3H8 disebut propana, ya, digambarkan dengan C-nya ada 3. C4H10 itu butana, digambarkan dengan C-nya ada 4. Lalu C5H12 itu adalah pentana, digambarkan dengan 5 atom C dan seterusnya. Yang keenam adalah heksana, ketujuh adalah heptana, 8 oktana, 9 nonana, 10 dekana. Ini harus kalian hafal ya untuk memantapkan pembelajaran kalian. Atom H. Contoh, perhatikan di sini. Ada CH3, CH2, 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 CH3. Dapat dipersingkat menjadi CH3, CH2 3 kali. Perhatikan di sini ada 3 nih CH2-nya. 1, 2, 3, maka disingkat CH2 dalam kurung 3. Terakhir tutup kembali dengan CH3. Ini namanya mempersingkat penulisan. Berikut adalah aturan tata nama alkana. Yang pertama, pilih rantai terpanjang atau rantai induk sebagai nama dasar. Kedua, setiap cabang yang terikat diberi nama alkil. 3. Beri nomor atom C yang dipakai adalah nomor yang terkecil. Keempat, cabang yang sama diawali dengan di kalau jumlahnya 2, tri bila jumlahnya 3, tetra bila jumlahnya 4, dan seterusnya. 5. Susun cabang menurut abjad namanya. Misalnya etil lebih dahulu baru metil. Sekarang perhatikan, kita akan membahas mengenai alkil. Alkil adalah gugus cabang. Akhir nama ana pada alkana itu kita diganti dengan il. Rumusnya adalah CnH2n tambah 1. Contoh, jika N sama dengan 1, maka metana menjadi metil. Rumusnya CH3. Jika N sama dengan 2, maka etana menjadi etil. C2H5. Jika N sama dengan 3, maka dia jadi propil, yaitu C3H7. Jika N sama dengan 4, dia menjadi butil, C4H9. Dan seterusnya.
Inilah dia. Metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, dan dekil. Sama dengan tadi, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, dan seterusnya. Perhatikan contoh lain, apabila dia membentuk ikatan gugus seperti ini ada 3, maka ini disebut namanya isopropil. Sedangkan ada 4 seperti ini, sedangkan 1 cabang, maka disebut namanya isobutil. Kita lanjut. Contoh soal. Berilah nama IUPAC berikut. Perhatikan di sini, ini ada satu rantai karbon. Di sini Bapak tuliskan di sini ada pada nomor 2 ada 1 C, pada nomor 5 ada 1 C, nomor 3 juga ada C. Jadi di sini perhatikan pada nomor 3 ini ada C-nya, ada branding 2. Kalau dia branding 1 ini disebut namanya metil, ini juga metil. Kalau dia branding 2 seperti begini, ini disebut namanya etil. Ya, kita lanjutkan. Jadi di sini ada 6 C pada rantai induk. Yang saya beri nomor 1 sampai 6 ini adalah rantai induk, maka ini disebut namanya heksana. Sedangkan yang satunya ada 1 C yaitu etil pada nomor 3. Di sini dia. Ada 2 C di sini branding ya. Dan yang ketiga itu ada pada nomor 2 dan 5 ada cabang C, itu metil, itu ada 2 buah yang disebut namanya dimetil. Maka nama senyawanya adalah 3 etil, 25 dimetil heksana. Perhatikan di sini huruf etil lebih dahulu karena dia huruf E, lalu metil. Di menunjukkan 2 buah yaitu nomor 2 dan nomor 5. Oke. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas sifat-sifat alkana. Sifat-sifat alkana yang pertama adalah sifat fisik. Dia sukar larut dalam air, tapi dia larut dalam eter atau karbon tetraklorida CCl4. Untuk C nomor 1 sampai 4 dia berwujud gas, untuk C nomor 5 sampai 17 berwujud cair, untuk C18 dia berwujud padat. Yang kedua, kita akan membahas sifat kimia alkana. Reaksi kimia alkana ada 3, yaitu yang pertama adalah reaksi substitusi atau dikenal dengan nama pergantian. Contoh, CH4 tambah Cl2 menjadi CH3Cl ditambah HCl. Perhatikan contoh di bawahnya, ini CH4 berarti ada 1 atom C dengan 4 atom H, tambah Cl2 berarti ada 2 Cl, di sini Cl-nya saya buat warna merah, sehingga 1 Cl ini bertukar dengan 1 atom H di sebelah kiri dan hanya pindah ke sebelah kanan. Maka hasilnya menjadi CH3Cl tambah HCl. Sekarang yang kedua namanya reaksi pembakaran. Pembakaran sempurna alkana menghasilkan CO2 dan H2O dan energi, sehingga ini menjadi sumber bahan bakar yang paling banyak digunakan. Reaksi pembakaran itu adalah C38 ditambah 5O. Contohnya ini C38 tambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O ditambah energi. Ini namanya reaksi pembakaran ya. Ingat, peristiwa pembakaran berarti bereaksi dengan oksigen. Ya, lanjutkan. Yang C disebut namanya reaksi eliminasi. Eliminasi artinya dihilangkan atau dibuang, ya. Jadi ya, eliminasi di sini yang dibuang adalah H2. Contoh, lihat di sini C2H6. Ini disebut etana, hanya ada 6. Yang dibuang itu adalah H2. Kalau 2 hanya ini dibuang, maka yang tinggal adalah 4. Sementara H yang dibuang tadi ditulis terpisah ditambah H2. Maka C2H6 menjadi C2H4 ditambah H2. Inilah disebut namanya reaksi eliminasi. Oke. Digambarkan seperti ini. C-nya ada 6, perhatikan berubah jadi 4. Lalu di sini hanya dilepas menjadi 2.